tidak hanya kepada dirimu, tetapi kepada semua bentuk kehidupan. Tokoh agama itu tidak lagi bisa menjadi kekuatan kebaikan. Justru dia kekuatan memecah. Kenapa? Yang pertama, terima kasih saya, karena karakter suku Batak itu keras. Saya rasa kalau HKBP itu di luar Tapanuli, lain ceritanya. Nah, HKBP nggak boleh lah. Ya katakanlah, amang-amang pendeta di mana-mana, di kecamatan, mau di distrik, mau di pagaran, begitu. Ya, welcome semua. Aku nggak mau anakku, Martin dan cucunya nanti jadi orang yang merasa dia nyesal jadi bangsa Indonesia. Karena kita gontok-gontok. Baik, salam sejahtera, selamat pagi bagi seluruh pemirsa YouTube HKBP dimanapun kita berada. Pada pagi hari ini kita akan bertemu bersama tokoh-tokoh yang luar biasa, baik dari HKBP atau dari kalangan umat muslim yang mewakili umat muslim di Sumatera Utara. Nanti kita akan tahu siapa tokoh-tokoh tersebut. Kita akan bertemu dalam sebuah topik dalam rangka Tahun Okumene Inklusif HKBP tahun 2024 ini. Topiknya adalah merajut kebersamaan, bersatu dan proaktif untuk menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Secara umum tentu kita sebagai jemaat HKBP sudah mengetahui tentang topik ini. Tetapi kita gabung, di depan ada kata merajut kebersamaan, bersatu dan proaktif. Ini hal yang menarik yang akan kita bahas. Dan tanpa panjang lebar lagi, saya akan memperkenalkan kepada kita semua, tamu-tamu kita tentu yang utama dan yang terutama hadir bersama kita. Pimpinan yang sangat kita kasih, kita cintai. Ada Opui Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Selamat pagi Opung. Juga Bapak yang kita kasihi, Kepala Departemen Koinonia HKBP, Bapak Pendeta Dr. Dionald Sinaga. Selamat pagi Bapak, senang bertemu kembali. Ya. Dan ada dua orang tamu spesial kita yang hadir bersama-sama dengan kita pada saat ini. Yang pertama saya perkenalkan, saya baca biar tidak salah eja saya. Sosok yang sangat sederhana namun memiliki ilmu yang luar biasa. Nanti kita akan lihat bagaimana ilmu beliau, pengetahuan beliau dipaparkan dengan sangat sederhana, bahasa-bahasa sederhana tetapi menyentuh hati terdalam. Beliau adalah seorang guru besar di Universitas Islam Negeri Medan, yakni Bapak Profesor Dr. Haji Ansari Yamamah MA. Selamat pagi Prof, senang bertemu kembali di tempat ini. Selamat pagi, ya. Dan senang sekali juga bisa hadir di tempat yang luar biasa ini. Puji Tuhan, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, mendampingi beliau ada dari Ketua MUI Tapanuli Utara. Beliau juga sangat terkenal di Tapanuli Utara, secara khusus di HKBP sangat-sangat dekat. Beliau adalah Bapak Ustadz Haji Samsul Pandiangan SPD. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Ustadz. Horas. Tadi sekilas Opung, Bapak, saya tanya apa tidak ada huruf K di depan H ini? Beliau katakan, oh tidak, Ustadz saja. Itu juga sebenarnya beliau sudah diaku sebagai Kiai Haji, tetapi dari keserahan beliau katakan Ustadz saja. Terima kasih kembali Bapak Ustadz. Sama-sama. Ya, baik pemirsa, topik kita mengenai proaktif untuk menghadirkan kebaikan Allah bagi semua itu sudah sangat sering kita diskusikan, dan yang terakhir itu kita buat pertemuan lintas agama di Jakarta, Opung, dihadiri langsung oleh pimpinan-pimpinan gereja HKBP dan yang mewakili seluruh umat beragama yang ada di Indonesia. Dan ini adalah kelanjutannya, dan kita buat secara khusus melalui podcast supaya ini bisa lebih tersebar ke seantero Indonesia, bahkan di luar Indonesia, bagaimana nanti mereka melihat keberagaman itu dirajut bersama oleh
masing-masing pihak dengan dasar menunjukkan kebaikan Allah bagi semua, kebaikan Tuhan bagi semua. Nah, tentu topik kita pada pagi hari ini, pada saat ini akan sangat-sangat menarik jikalau dibuka oleh Opui Eporus. Langsung saja Opung, karena kalau Jemaat HKBP sendiri sudah mengetahui mengapa kita memilih topik ini menjadi topik tahun 2024, ya. Menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Tetapi untuk lebih jelasnya supaya semua lebih mengetahui, saya ingin bertanya kepada Opung, mengapa HKBP memilih tema ini? Apa yang ingin disampaikan oleh Opui? Karena saya dengar-dengar ada latar belakang mengapa Opung memilih topik ini, yaitu pertemuan tokoh-tokoh agama di Bali. Dan yang ini mempengaruhi HKBP secara khusus. Opung sebagai pimpinan tertinggi HKBP untuk memilih topik ini menjadi topik di tahun 2024 ini. Tapi apa latar belakang, apa yang ingin disampaikan oleh Opung kepada seluruh pemirsa? Silakan Opung. Ya, terima kasih kepada kawan-kawan di kantor pusat, ya. Juga kepada Pak Kadep Koinonia, Dr. Deonal, tapi teristimewa untuk Prof. Ansari dan Kiai Haji Samsul, nama yang populer di Sumatera Utara, kata Samsul. Tapi marganya juga Pandiangan, luar biasa. Atas perkenanannya hadir untuk bicara-bicara dalam rangka tugas kita bersama, bagaimana secara khusus di Sumatera Utara ini yang dikenal sangat toleran, sangat moderasi beragamanya, bisa kita kuatkan sehingga kita mengadakan podcast ini. Jadi luar biasa kehadirannya. Jauh itu Medan ke sini. Saya sekarang sudah mulai bosan ke Medan karena 7 jam. Sebelumnya sekarang 6 jam, mudah-mudahan bisa 5 jam. Tapi kalau beliau ini hanya lari pagi saja, tadi dia udah sampai ke sini. Terima kasih Abang Pandiangan, Kiai Haji Pandiangan. Begini pertanyaan ini, ya. Mengapa HKBP sebagai gereja yang dikenal sebagai gereja yang mandiri, jumlah anggotanya cukup besar di Asia Tenggara, dan di Indonesia ini dia bersahabat dengan semua, dengan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, semua umat beragama di Indonesia ini. Ada 2 alasannya, Prof. Yang pertama, saya sebagai pengurus HKBP yang punya pengalaman internasional, pada tahun 2001 memohon kepada Majelis Pekerja Sinode supaya pada tahun 2024 kita tidak lagi memikirkan diri kita saja, tapi memikirkan yang lain, dengan mengusulkan supaya kita beroikumene, tinggal bersama yang inklusif, tidak eksklusif, tidak memikirkan kita sendiri. Dan itu didasarkan pada visi HKBP yang sudah lama dicetuskan. Kalau saya tidak salah itu pada tahun 2012, tapi dipikirkan sudah mulai 2004. HKBP itu dimanapun warganya bervisi dia menjadi berkat bagi dunia. Bagaimana ini direalisir sehingga nanti sampai 2000 tahun berapa kita berjubileum 200 tahun, kita sudah bisa menjadi berkat bagi yang lain. Ada tanda-tandanya, ada bukti-buktinya. Itu yang pertama, backgroundnya. Saya senang disetujui waktu itu. Tapi yang lebih mendorong saya untuk bersegera melakukan ini dengan baik adalah pertemuan kita yang ada di Bali, yang dikenal dengan R20, R20, kemana NU sebagai tangan pemerintah waktu itu mengundang semua tokoh-tokoh agama dari dunia ini.
termasuk Buddhisme, Hinduisme, Judaisme, Konghucu, tapi lebih lagi Islam sebagai tuan rumah waktu itu. Dan saya terkejut waktu itu melihat semua sadar bahwa di dalam diri kita masing-masing, di dalam ajaran agama kita masing-masing, ada saja ajaran yang diskriminatif, yang memikirkan diri kita sendiri saja, sementara kawan-kawan kita umat manusia yang lain kita nomor sekiankan. Secara khusus ada dua. Yang pertama, rabi-rabi Yahudi yang datang ke sana mengatakan ternyata ada tulisan-tulisan para rabi mereka yang sudah dikumpul melalui penelitian yang ajarannya diskriminatif. Nah, waktu itu NU juga sudah mengungkapkan mereka punya program sekian tahun untuk mengecek di dalam ajaran-ajaran NU apakah ada hal-hal yang sama. Nah, lalu saya melihat ke HKBP, ke dalam. HKBP ini dalam sejarahnya pernah juga begitu. Menganggap kawan segerejanya pun, artinya kekristenan pun, dia tidak sukai. Karena ajarannya berbeda. Tentang keselamatan, tentang yang lain. Ya. Apalagi dengan agama-agama yang lain. Yang berbeda. Padahal kita mau menjadi berkat bagi semua, mana mungkin bagi semuanya. Kalau bagi diri sendiri sudah lama. Makanya itulah setelah kembali dari sana saya semakin gencar dengan kawan-kawan untuk mengusahakan supaya ini terjadi. Jadi semua di distrik-distrik AKBP, di jemaat AKBP 1 tahun ini berusaha menunjukkan bahwa dia harus memikirkan bukan hanya dirinya tapi yang lain. Bagaimana yang lain juga terberkati melalui kata-katanya, melalui langkahnya, melalui tindakannya, melalui karyanya, melalui tindakan-tindakan khusus yang dilakukan. Jadi saya senang karena memang terakhir-terakhir ini di dunia ini sering juga kita umat beragama dituduh juga tokoh agama itu tidak lagi bisa menjadi kekuatan kebaikan. Justru dia kekuatan memecah. Nah, HKBP nggak boleh lah bersikap seperti itu. Nah, ini Pak Prof Ansari dan Ustaz Pandiangan, Kiai Haji Pandiangan, ini kami lakukan sekarang dengan gencar. Setelah 1 tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, kita memberdayakan diri sendiri. Kemudian yang kedua, sehati sesama kami tahun keduanya. Dan tahun ketiganya kami harus melakukan pelayanan itu secara profesional. Nah, saya ragu, saya takut nanti mikirin diri sendiri saja. Maka tahun inklusif, ya, okumene yang inklusif harus ini sekarang. Dan ini saya harapkan terus akan bertumbuh dimanapun HKBP berada. Walaupun saya tidak purusnya lagi nanti. Dan kelihatannya kawan-kawan, pendeta sampai warga itu suka sekali melakukan ini. Kalau yang lama-lama diteruskan, misalnya kalau ada hari raya kurban, mereka memberi bantuan untuk jemaat masyarakat yang nggak mampu untuk melakukannya. Itu masih kecil. Jadi kira-kira begitu jawab pertama. Karena itu memang saya senang dengan judul ya kita sekarang, merajut, ya kan, merajut kebersamaan dan kesatuan. Ini harus kita lakukan walaupun pemahaman iman kita tentang bagaimana diselamatkan, bagaimana melakukan kehendak Allah itu berbeda-beda. Tapi semuanya kita memang bermaksud baik, kan gitu. Jadi itulah memulainya. Kiranya pembicaraan kita pada siang hari ini juga memberi inspirasi, apalagi dari Profesor Ansari, Kiai Haji juga Pandiangan, dengan mereka umat kita melihat kita berbicara secara penuh persahabatan, santai. Ini mereka juga udah terdorong di bawah pun
warga kita dimanapun dia berada akan mengusahakan melakukan hal yang sama. Kalau ada perbedaan-perbedaan, ya kita bisa selesaikan kok dengan diskusi bagaimana. Kalau ada ancaman terhadap kesatuan kita, kita bersatulah menolaknya dengan cara-cara kita. Jangan kita mau pakai cara-cara yang merusak kita. Jadi Sumatera Utara memang sudah terkenal dia nggak pernah dia mau dimasukin oleh hal-hal yang membuat kita pecah. Karena seperti pengalaman saya sejak anak-anak ya, saya bertumbuh di kebun, tadi saya utarakan sampai umur 17 tahun di kebun Bajambi. 85% kawan-kawan saya bermain itu kawan-kawan umat Muslim. Sampai kami waktu bulan puasa pun pintu jendela saya diketok oleh kawan-kawannya. Robin, ayo kita lari. Padahal mereka baru buka puasa. Lari sampai 5 km untuk memperkuat tim sepak bola. Nah pada hari raya Idul Fitri, ikutan saya dengan truk-truk itu keliling kebun. Nah, untuk menyerukan Allahu Akbar gitu. Wah itu jadi kawan-kawan saya terkejut. Ini si Robin yang nggak ada apa-apanya, ini anak orang miskin jadi pengurus HKBP. Ini jadi begitu dulu memulainya. Jadi mudah-mudahan pembicaraan kita pada pagi hari ini mampu menolong umat HKBP sungguh-sungguh menjadi berkat dengan merajut. Kata merajut ini harus ada usaha. Itu apalagi kata proaktif, jangan menunggu gitu. Ini menarik itu dulu dari saya. Baik, wah. Terima kasih Opung, paparan Opung sudah bisa membuka bagaimana visi misi Opung ini membongkar dari sebuah frame eksklusivisme ke inklusivisme, ya, yang asik dengan dirinya sendiri berubah, memecahkan batasan-batasan ini sehingga tidak lagi hanya untuk diri kita sendiri, tapi ada orang lain di sana, yang membutuhkan karya kita. Bagaimana tadi Opung mengangkat visi misi HKBP menjadi berkat bagi semua. HKBP dan jemaatnya menjadi berkat untuk orang lain. Nah tentu ini bukan sesuatu hal yang mudah. Bagaimana dari sebuah suasana yang nyaman, situasi yang nyaman, tiba-tiba harus berubah. Yang asik selama ini dengan dirinya sendiri harus peduli dengan orang lain, itu saya pikir tidak mudah, tapi HKBP telah memulainya. Dan disambut dengan baik mulai dari atas sampai ke seluruh jemaatnya Bapak. Itu yang kita senang di tahun 2024 ini. Profesor, saya tahu Profesor sangat menggeluti bagian ini. Ya, dengan berbagai tulisan tentang moderasi beragama, tentu ini sangat dekat. Sangat dekat membongkar apa tadi sikap fanatisme, ya, yang kata Opung tadi istilah menganggap orang lain tidak penting. Dari tulisan-tulisan Prof, saya tahu ini yang ingin Prof bongkar. Maka saya bertanya kepada Prof pertama, ya, dari pengalaman Prof sendiri, dari tulisan Prof, dari pertemuan-pertemuan Prof dengan berbagai latar belakang, bagaimana Prof bisa menjelaskan bahwa kebaikan Tuhan itu tidak terbatas pada satu kelompok atau agama tertentu? Ini sangat penting untuk membongkar fundamentalisme cara berpikir kita. Ya, silakan, Prof. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Epurus, Bapak Jonal, Bapak Kiai, Bapak Ustadz, Ibu Mika, Pak Tio, ya, saudara-saudara yang lain, para pemirsa ya. Jemaat HKBP, saudara-saudara terkasih dimanapun berada, semoga tetap dalam ridha Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Pertama saya ya sangat menarik yang disampaikan oleh Bapak Epurus, Opung Epurus, ya. Jadi saya melihat bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Bapak Epurus sudah masuk ke ranah transitivism, ya, ranah transitivism. Ya sudah keluar dari koridor atau cangkang eksklusivitas kepada hamparan inklusif. Kan begitu? Memang ini tidak mudah. Memang secara dasolin
Bahwa agama itu seharusnya demikian. Kalau kita lihat misalnya dalam konteks agama Islam, nah, tentu saya melihat dari agama Islam ya. Secara konseptual normatif bahwa sudah disebutkan di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus adalah untuk rahmat, memberikan kebaikan bagi semua kehidupan. Saya bacakan ayatnya, mohon izin. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali untuk memberikan kebahagiaan, kebaikan, pertolongan, bantuan dan seterusnya, tidak hanya kepada dirimu tetapi kepada semua bentuk kehidupan. Ya, living and unliving things. Artinya memberikan penghargaan kepada yang punya hidup, benda-benda hidup, including manusia, dan benda-benda mati sekalipun diberikan rahmat. Kamu itu, walaupun pada hakikatnya tidak ada benda yang mati, semua ini benda hidup. Sebab dalam ajaran Islam misalnya benda-benda sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Apa saja yang ada di muka bumi ini, alam semesta ini, bertasbih kepada Tuhan. Artinya mereka hidup. Jadi tidak diutus Nabi Muhammad kecuali memberikan rahmat kepada seluruh umat manusia, alam semesta. Memang sesungguhnya agama-agama yang diturunkan oleh Tuhan itu intinya kan itu, untuk berbuat baik kepada orang lain, kan begitu. Nah, dan ini tidak hanya dalam konseptual normatif, Pak Deonal, Opung Ephorus, tetapi dalam praktek kehidupan Nabi pun, nah ini dipraktekkan, dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, dan demikian juga seharusnya para pengikut. Nah, jadi kehadiran kita umat beragama ini seharusnya sudah memberi kenyamanan, ketenangan, apalagi kesejahteraan kepada orang lain. Seharusnya memang demikian. Memang banyak konsep-konsep agama yang memberikan, intinya memberikan supaya orang jangan lapar. Misalnya konsep zakat, charity, begitu ya, infak, sedekah dan lain-lain, supaya orang jangan lapar. Ini kan salah satu contoh. Dalam kehidupan mungkin orang lebih banyak memikirkan diri sendiri sebagaimana kan oleh Opung Ephorus. Tetapi dalam konteks ajaran agama Islam tadi misalnya juga adalah bagaimana orang lain itu bisa merasakan kenyamanan, kesenangan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan tidak terganggu sedikit pun. Dan orang lain tidak boleh merasa dalam tanda kutip terancam dengan kehadirannya. Banyak sekali praktek-praktek yang dilakukan Rasul. Dalam contoh hadis yang ditegaskan oleh Rasul, misalnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Artinya tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak menyayangi orang lain sebagaimana dia sayang kepada dirinya. Kan itu di hadis lain disebutkan tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidur dalam keadaan kenyang, sementara sebelah rumahnya dalam keadaan lapar. Nabi tidak sebut muslim yang sebelah rumah, tapi tetangganya. Kehidupan pada masa Nabi kan kehidupan cukup plural. Ada di sana saudara kita dari Yahudi, ada dari Nasrani dan lain sebagainya. Nah, praktek-praktek untuk memikirkan orang lain ini secara konseptual dan praktikal telah dicontohkan oleh para nabi-nabi, para rasul terdahulu. Nah, persoalannya bagaimana kita dengan saat ini? Nah, kamu gitu tadi tuh. Nah, makanya ketika Opung Ephorus dengan gerakan HKBP melakukan
inklusivitas dalam konteks pengabdian keumatan ini. Nah, ini saya pikir menjadi sesuatu yang patut menjadi perhatian bagi semua orang, bagi semua kalangan. Nah, termasuk di kalangan umat Islam. Sebab tidak sedikit kita juga dari kalangan Muslim yang masih eksklusif dalam beragama itu. Jadi kita perlu ada gerakan-gerakan yang kolaboratif, untuk bagaimana menyadarkan masyarakat kita ini tidak terjebak dalam arogansi keberagamaan. Itu dia. Jadi eksklusivitas itu kan melahirkan arogansi keberagamaan. Kalau agama ini ditawarkan, disampaikan, dilaksanakan dalam bentuk arogansi, maka dia akan melahirkan apa yang disebut dengan antagonisme. Muncul antagonistic feeling. Ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Kalau kita baca misalnya Hendrik Kramer, dia mengatakan bahwa antagonistic feeling yang muncul di tengah-tengah umat beragama ini sesungguhnya bukan ajaran agama, tetapi diakibatkan oleh berbagai faktor-faktor sosial politik yang terjadi. Itu dia. Jadi politik ini ya, dalam tanda kutip menciptakan situasi yang tidak kondusif ya dalam relasi keberagamaan ini. Nah, oleh karena itu disinilah fungsi daripada kita sebagai tokoh agama dengan berbagai organisasi keagamaan. Sesungguhnya tidak ada jalan lain kecuali menyatukan derap langkah sebagaimana Opung Epurus sampaikan. Memang sudah saatnya kita untuk berpikir, memikirkan saudara-saudara kita yang lain. Nah, ada sebuah buku Islam transitif. Islam transitif, buku itu berbicara tidak lagi saya, tidak lagi aku, tapi we, kita. Jadi tak bisa kita bangun negara ini kalau saya. Tapi harus kita. Tentu salah satu tadi Opung katakan ada langkah-langkah dialog. Itu ya. Kalau kita lihat nanti itu dijamin oleh Mr. Hans Kung. Mr. Hans Kung Mr. Hans Kung sudah bilang dalam konteks apa ini bagaimana berkolaborate ya. Jadi kata Mr. Hans Kung itu no peace among religions without dialogue among the religious. Artinya ya tak ada. Kalau tidak ada dialog, tak ada perdamaian. Jadi sebelum dialog orang kan selalu salah sangka. Salah sangka memunculkan prejudice. Anggapan-anggapan negatif dan lain sebagainya. Tapi setelah kita jumpa, bukan gitu ternyata. Bukan gitu ternyata. Begitu kira-kira ini kan. Begitu. Saya pikir untuk sementara waktu. Itu dulu ya. Baik, terima kasih. Kan Silakan Bung. kolaboratif melalui dialog. Kata melalui dialog itu isinya bukan untuk pertama-tama memahami bagaimana kawan berpikir, apa yang dipikirkannya, apa pemahamannya, tapi juga kolaboratif itu dalam action. Jadi harus melalui pembicaraan. Karena kalau kita buat sendiri bisa dipandang beda. Maksudnya gitu. Ya termasuk dialog kita hari ini. Nah, memang dialog itu bisa kita kembangkan not only to talk or to discuss, tetapi to how to implement. Itu. Itu dia. Artinya misalnya kita mengajarkan cinta kasih, love. What is love? Kan banyak orang pemahamannya tentang love. Dalam konteks yang simpel, ya hubungan ini kalau tidak ada cinta kasih kan rusak ini. Rusak. Ya, bagaimana tanda love itu bisa kita aplikasikan?
Love itu ambil saja yang mudah, sharing, berbagi Iya. ilmu, berbagi ilmu, diskusi, berbagi model-model macam mana meningkatkan pertanian. Iya. Seperti dulu datang Bapak Nomensen Iya. ke Tapanuli, beliau kan bukan berbagi doktrin utama ya, tapi berbagi ilmu bagaimana pertanian meningkat, Ekonomi pendidikan. kamu gitu ini. Ya. Jadi bagaimana kita berbagi ini, itu bagian dari dialog. Iya. Oh, ini semakin hangat ini. Ya, ini masih satu topik ini. Bapak Kadep, ada yang ingin ditambahkan, ditanya atau dikritisi terhadap apa yang disampaikan oleh Profesor Ansari? Ya, terima kasih banyak Pendeta Tupal, ya Pengepurus, Pendeta Mika, dan secara khusus Profesor Ansari dan Bapak Samsul Pantiangan, Bapak udah saya pikir apa yang disampaikan Pengepurus tadi dan yang disampaikan oleh Profesor Ansari sudah bisa menjadi basis fondasi berpikir kita untuk mendiskusikan hal-hal yang lebih praktis di dalam merajut kebersamaan kita di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara kita, di tengah masyarakat yang beragam agama. Ternyata kalau seperti yang disampaikan Pengepurus tadi dan konsep yang ditawarkan, yang disampaikan oleh Bapak Profesor Ansari dengan transitivism ya, transitivism, saya pikir kita akan melihat bahwa perbedaan agama itu bukan lagi sebagai sesuatu ancaman atau sesuatu yang merugikan, melainkan itu menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk membangun kehidupan bersama, kehidupan yang sejahtera, penuh damai sejahtera. Karena tujuan kita kan itu kan, bagaimana kita hidup baik-baik saja di bumi ini, sebagaimana disampaikan oleh Pengepurus tadi di Oikos, tempat kita hidup bersama ini. Ya, jadi saya pikir sangat berharga dan sangat mendalam yang disampaikan oleh Bapak Prof. Ansari dan Pengepurus tadi. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Dional. Ibu Pendeta Mika, ada yang ingin ditambahkan atau ditanya kepada beliau? Mumpung beliau di sini, jarang-jarang waktunya bisa, saya yakin. Ya, silakan Ibu Mika. Terima kasih Pak Tumpal, dan juga terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Ansari. Sungguh luar biasa bisa membagikan pandangan-pandangan dari agama Islam itu sendiri yang juga sama dengan kita di Kristen, juga mengajarkan tentang cinta kasih. Tetapi yang paling utama itu adalah kita bukan hanya berbicara tentang kasih itu, tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi saya ini adalah statement yang sangat menarik, Pak, dan bagaimana kita juga mengimplementasikan itu di dalam kerukunan antar umat beragama. Dimanapun kita berada di Indonesia ini, memastikan bahwa agama-agama itu, agama-agama yang berbeda itu, suku-suku yang berbeda itu dapat berdampingan di dalam kerukunan. Jadi kita tidak lagi hanya berdiskusi ataupun berdebat mengenai apa perbedaan-perbedaan kita, tetapi apa yang bisa kita lakukan bersama, menghadirkan kebaikan Allah. Khususnya saya sendiri sebagai perempuan menyoroti tentang bagaimana itu keadilan terhadap perempuan di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini, bahkan ya di dunia ini, bahwa bagaimana keadilan terhadap kaum difabel, bagaimana keadilan terhadap anak-anak. Kita ini bergumul sekarang tentang banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak, bahwa masih ada perempuan yang mengalami diskriminasi karena gendernya, karena jenis kelaminnya sebagai perempuan. Nah, saya juga di sini ingin menyuarakan sebagai suara perempuan ya, menyuarakan bagaimana apapun agama kita, apapun suku kita, kita berjuang bersama menghadirkan kebaikan Allah dengan mewujudkan keadilan bagi kaum difabel,
kaum perempuan dan juga terhadap anak yang mengalami kekerasan, baik itu di lingkungan rumah tangga, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan gereja, atau di lingkungan agama, dimanapun kita, bagaimana kita bersama-sama Pak untuk juga mengatasi masalah diskriminasi ini, masalah ketidakadilan ini, dan bagaimana kita mengupayakan supaya institusi kita menjadi safe space, tempat yang nyaman bagi perempuan, kaum difabel, dan juga anak. Terima kasih Pak. Ya, ini sudah masuk nih sudut pandang perempuan Pak Prof ya. Ya, nanti kita akan lebih dalam lagi. Tapi sebelum kita lanjut, di sini ada Bapak guru kita, ya, Bapak Haji Samsul Pandiangan, yang tentu yang kita bicarakan tadi dalam skala umum, ya, kita akan turun langsung ke dalam konteks di Tapanuli Utara. Sebagai ketua MUI Tapanuli Utara yang sering berdampingan dengan gereja-gereja di dalam program dan segala sesuatu yang ada di direncanakan oleh MUI, tentu lebih mengetahui. Karena kota Tarutung ini kan Bapak kota rohani, ya, dan HKBP gereja yang terbesar di sini, ya, kekristenan yang terbesar di Tapanuli Utara ini. Tapi bagaimana Bapak sendiri melihat secara khusus sikap HKBP yang mungkin ini menjadi evaluasi nanti bagi HKBP kalau ada sikap yang kurang baik, kita buka-bukaan saja, ya, kita tidak perlu tutupi, karena ini nanti akan didengar oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Di daerah-daerah lain yang mungkin terjadi gesekan-gesekan, nah tentu ini akan menjadi hal menarik bagi mereka. Silakan Bapak Guru, apa yang ingin disampaikan, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Tumpal, Bu Mika. Tentu pertama sekali saya ucapkan terima kasih pada acara ini kepada OPUI, Pengurus HKBP, Amang Dr. Dional Sinaga, juga Pak Prof yang jauh-jauh datang ke Medan ya. Jauh, teritorial dan dekat hatinya. Oh iya, terima kasih. Oke. Nah, mohon maaf sebetulnya agak deg-degan juga ini saya nih. Nanti kenapa saya bilang deg-degan? Karena tema ini sebetulnya sangat luar biasa, yang tentu diprakarsai oleh HKBP Pusat. Bukan hanya untuk kalangan lokal, tetapi ini saya yakin untuk internasional. Nah, banyak kita lihat podcast itu hanya membicarakan ya tentang kemajuan negara, tentang kemajuan iptek gitu. Kalau saya bilang terima kasih kepada HKBP PRJ Tarutung yang membuka masalah ini dalam podcast ini. Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, pengalaman saya selama memegang jabatan Ketua Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten, perlu saya ceritakan dulu sedikit. Kalau saya sendiri sebetulnya sudah 15 tahun. 3 periode. Iya, 3 periode memimpin Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara. Sebelumnya saya tinggal di Kabupaten Tapanuli Utara itu sejak tahun 85. Kalau saya itu lahir di Kabupaten Humbahas, tepatnya di Pakat. Jadi sejak tahun 85 itu saya di sini ya tentu ya yang beragama Islam kan sangat minoritas di sini. Iya, jumlahnya sedikit. Nggak sampai 6% sampai saat ini. Nah, jadi tentu wilayah yang saya kunjungi itu di Kabupaten Tapanuli Utara tentu sangat saya rasakan apa itu perlakuan Muslim yang ada di desa
atau perlakuan saudara-saudara saya yang Kristen di desa, itu ya tidak mungkin saya tulis seperti itu, tapi saya sampaikan pada kesempatannya. Nah, kalau tadi Kos bertanya, saya mulai dari yang terakhir dulu ya, yang saya saksikan ya. Silakan. 2 tahun terakhir ini yang saya lihat dan saya saksikan sendiri melalui biro-biro yang ada di HKBP ini, umat Islam khususnya kaum duafa dan fakir miskin itu setiap bulan puasa itu sudah mendapat dana sosial. Itu saya lihat, saya saksikan, bahkan saya hadir untuk ikut menyaksikan itu. Nah, melalui kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada HKBP karena sudah jauh sebelumnya, sebelum acara ini, HKBP itu sudah berbuat, bukan hanya untuk HKBP, tapi untuk umat-umat agama yang lain. Nah, itu. Selanjutnya, kalau yang saya rasakan juga ini, Bu ya, ada satu desa di sini, nggak jauh, kira-kira 7 km ya dari pusat kota ini, di desa Hutapea Banuarea. Saya ke sana itu tahun 91 awal. Sebelumnya belum ada masjid. Penduduk yang muslim di sana cuma 10 kakak. Kalau yang Kristiani itu saya rasa lebih dari 500 kakak. Nah, jadi ketika saya ke sana kemarin itu, jadi berdomisili di sana, saya jumpai tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama termasuk pemerintah desa untuk perihal pendidikan, ya katakanlah musola di sana. Mereka semua alhamdulillah welcome. Ikut bantu. Ya. Padahal di Hutapea Banuarea itu kan cuma 10 kakak. Jadi yang membangun di situ tuh, yang mengerjakannya sampai selesai itu saya. Jadi pemegang faktanya kan saya, bukan yang lain kan begitu. Nah, itu satu. Yang kedua, mungkin Opwi pernah lewat ke Sibolga ya? Iya, sering. Ada masjid agak lumayan mewah di situ ya? Ada ya, sebelah kanan atau sebelah kanan. Kanan. Kalau muslim di sana, di kota atau di sekitar masjid Baitur Rahman itu, Al-Musafirin. Al-Musafirin. Kalau di situ, umat Islamnya cuma 7 kakak. Nah, ketika itu rusak berat, ya kita upayakan untuk merehabnya kembali. Kita bekerja sama dengan masyarakat atau tokoh adat di sana, kita perbaiki itu. Alhamdulillah, ketika peresmian kita undang tokoh agama, tokoh masyarakat, ya pimpinan daerah, kita undang di sana. Nah, alhamdulillah, ya sampai sekarang walaupun hanya 7 kakak di sekitar masjid itu, tidak pernah ada masalah. Aman. Itu lebih diperuntukkan untuk musafir sebetulnya. Ya. Nah, ada lagi di daerah Sihupar sana namanya. Kira-kira kalau dari sini kita masuk ke sana lebih kurang makan waktu 3 jam. Ya, desa Sihupar namanya. Kita udah masuk juga ke sana. Di sana penduduk muslimnya sekitar 19 kakak, sangat terisolir. Terus berdampingan dengan gereja, ya tetap minoritas yang muslimnya kan gitu. Tapi mereka di sana sangat kompak gitu, sangat kompak. Nah, kita masuk ke sana,
tidak melihat siapa yang Islamnya, siapa yang Kristennya, nah itu. Dan mereka juga seperti itu. Nah, makanya kami yakin HKBP yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara itu sudah berbuat untuk apa yang menjadi judul kita hari ini. Betul. Untuk judul kita hari ini, Tapanuli Utara khususnya udah sangat jauh sudah maju. Ya. Itu sesuatu pencapaian yang perlu didengarkan oleh masyarakat Indonesia. Iya. Nah, kalau dalam konteks beragama, menurut yang saya pahami nih, Pung, ya, banyak dari kalangan agama-agama yang ada di Indonesia salah memahami agama itu sendiri. Kalau tadi Pak Prof menyampaikan dalil-dalil yang otentik dari ajaran agama Islam, ada satu hal yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini untuk menjadi renungan bagi seluruh agama-agama, bukan hanya Islam, bukan hanya Kristen, tapi seluruh agama atau penganut agama itu sendiri. Ada hadis, mohon dikoreksi nanti Pak Prof, bahwasanya Tuhan yang Maha Esa mengutus Muhammad itu ke dunia, di samping yang telah disampaikan Prof tadi, merubah akhlak, untuk merubah akhlak. Karena akhlak ini sebetulnya kan perangai, perbuatan, tindak tanduk. Sangat sedikit orang yang mencari kenapa Tuhan yang Maha Kuasa itu disebut dalam Islam sebagai Khalik, pencipta. Kenapa ciptaan Tuhan itu disebut dengan makhluk? Di antaranya kan ada akhlak. Ini masalahnya. Khalik, makhluk, akhlak. Iya. Jadi ketika makhluk mau menyembah Tuhannya, tentunya kan ada akhlaknya. Nah, begitu juga dengan kita, umat manusia. Yang tadi saya bilang, banyak orang yang beragama tidak paham dengan agamanya. Inilah yang menjadi sebetulnya bibit-bibit yang akan ditumpangi oleh orang-orang atau kelompok yang mau membenturkan agama ini sama agama. Nah, itu sangat sedikit orang-orang, itu mungkin hanya intelijen bangsa kita yang mau mendalami ini. Tapi kita sendiri sebagai penganut agama itu sendiri abai tentang itu. Abai itu. Kalau saya dari tahun 85 pun, yang pertama saya pegang teguh persesuaian antara ajaran Islam dengan ajaran yang ada di Kristen. Kalau tadi Pak Prof membacakan dalilnya, tidak sempurna iman seseorang kalau tidak mengasihi saudaranya seperti dirinya. Saya masih ingat, haholongi mah dongamu tuduh sendirimu. Iya, itu ajaran Yesus. Kalau saya, Pung, Amang, kalau di dalam hal mensosialisasikan moderasi antar umat beragama, sudah jauh sebelum saya jadi Ketua Majelis Ulama Indonesia. Jadi makanya yang saya rasakan, saya ucapkan gitu, terima kasihlah HKBP itu berpusat di Tapanuli. Kenapa? Yang pertama, terima kasih saya karena karakter suku Batak itu keras. Saya rasa kalau HKBP itu di luar Tapanuli, lain ceritanya. Lain ceritanya. Ya, lain ceritanya. Betul. Ya, iya, iya. Untung di Tapanuli Utara kantor pusat HKBP. Iya, anugerah Allah itu. Iya.
Ini yang saya syukuri. Jadi walaupun saya sebagai minoritas di Kabupaten Tapanuli Utara, saya tidak pernah merasa terusik dengan keberadaan umat HKBP atau umat yang lain di Kabupaten Tapanuli Utara. Mau kemana saja pun saya, ya katakanlah amang-amang pendeta di mana-mana di kecamatan, mau di distrik, mau di Pagaran begitu. Ya, welcome semua. Karena yang saya tonjolkan tadi, itu tadi. Karena konsep dalam Islam itu udah jelas, beragama itu udah jelas dalam Islam. Lakum dinukum waliyadin, udah jelas. Bagi opung agama Kristen, bagi saya Islam. Mari kita sama-sama ya berjalan sesuai dengan koridor yang diinginkan oleh agama itu. Karena seluruh agama saya rasa ya mendidik cinta kasih. Akhlak tadi. Iya, akhlak tadi. Jadi kalau ini nanti menjadi bahan yang sedikit perlu diperpanjang pembahasannya, ya untuk waktu yang datang saya siap. Bagus. Yang terakhir sedikit, pertanyaan Ibu, walaupun belum menjawab Prof. Ya. Ini penelitian khusus saya, Prof. Nanti kalau mau diperpanjang boleh juga. Kenapa ada diskriminasi? Itu pertanyaannya. Baru nanti siapa yang mendiskriminasi? Jawaban saya begini. Kita semuanya perlu belajar lagi. Kenapa demikian? Tuhan yang Maha Pencipta tadi menciptakan ciptaannya berpasang-pasangan. Dan semua ini Tuhan berikan kekuatan masing-masing. Nah, kenapa kaum perempuan merasa terdiskriminasi? Jawaban saya begini. Karena kaum Hawa atau perempuan itu sendiri tidak mengetahui kekuatan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Konteks saya tadi kan Tuhan menciptakan ciptaannya itu berpasang-pasangan. Nah, pertanyaannya, yang mendiskriminasikan kaum perempuan siapa, Bu? Laki-laki atau siapa? Jadi perempuan itu sendiri. Jawaban tadi saya sudah sampaikan. Kenapa terjadi diskriminasi? Karena yang terdiskriminasi itu tidak tahu kekuatannya apa. Itu saya buka contoh langsung. Ini kita kebanyakan ini laki-laki, mohon maaf. Ada yang ngurus kita perempuan. Saya yakin tidak ada daya laki-laki kalau perempuan nggak ada. Itu kan peluang masuk bagi kaum Hawa. Apa kekuatan kaum ibu, kaum Hawa, atau kaum perempuan? Ini yang selama ini tidak dikasih tahu oleh orang yang tahu. Kesempatan ini saya kasih tahu, Bu. Biar mereka nggak merasa terdiskriminasi lagi. Hai kaum perempuan, ketahuilah bahwasanya Tuhan menciptakan ciptanya itu berpasang-pasangan, dan semua itu diberikan kekuatan masing-masing. Kekuatan perempuan yang saya ketahui adalah lemah lembut, karena berpasangan dengan jelas tegas. Laki-laki itu kekuatannya jelas tegas, perempuan itu kekuatannya lemah lembut. Nah, pertanyaannya, kalau pasangan ini berjalan seiring, adakah yang terdiskriminasi? Saya rasa Oke, mungkin itu dulu. Ya, sebelum sampai ke Prof tadi, saya sengaja nih untuk masalah perempuan tadi kita fokuskan di belakang. Tapi sebelum sampai ke Prof, apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz itu sangat faktual ya di lapangan. Nah, saya pikir Opung ada yang ingin Opung sampaikan bagaimana ke depannya HKBP. Ternyata apa yang dilakukan HKBP itu sudah berbuah, Pung.
Tapi tentu kita tidak cukup hanya di sana. Nah, sebagai pimpinan tertinggi HKBP, adakah muncul dalam pemikiran Opung apa yang akan kita lakukan ke depannya untuk menjalin ini lebih erat lagi? Silakan, Pung. Itu ada dua ini kan. Ini biasanya di dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia ini ada bangsa yang mundur, nggak pernah maju-maju dalam konsep, dalam aksi. Ada bangsa yang maju. Nah, jadi biasanya kemajuan bangsa yang maju itu dan kemajuan dari sebuah organisasi aneka ragam termasuk agama itu bisa terjadi kalau pemimpinnya maupun yang dipimpinnya bekerja bersama. Ya, kalau nggak ada pemimpin susah juga untuk ke depan. Tapi ada pun pemimpin tapi yang dipimpin tidak mau bekerja sama, ya ini nggak bisa terjadi. Nah, jadi saya mau kata yang pertama, kita harus mempersiapkan pemimpin untuk meneruskan yang para leluhur kita di Tapanuli Utara sudah lama lakukan, dan pada tahun ini semakin kita gencarkan dengan mempengaruhi pikiran, perasaan, tindak tanduk kita, akhlak kita dengan inklusivisme, kan gitu. Nah, jadi kita di HKBP ini menarik karena nanti di Sinode Godang yang akan berlangsung 2-8 Desember, HKBP akan menetapkan sebuah program langkah-langkah transformasi. Nah, jadi sudah termasuk di dalam transformasi ini bukan hanya akhlak, bahasa Bataknya parange, ya kan, kebiasaan maupun juga kemampuan, tetapi juga adalah kepemimpinan. Nah, gitu. Jadi untuk merealisasikan itu HKBP sudah memikirkan akan dibentuk leadership academy, tapi bukan institusional, artinya bikin universitas atau sekolah, tapi dia melalui apa yang disebut blended learning, belajar yang digabungkan di antara teori, pengalaman, dan dialog di antara pesertanya. Nah, ini pernah dulu semasa Sekjen Sihombing ada itu sekolah kepemimpinan disebut dulu, tapi berhenti itu, nggak berlanjut dia. Nah, itu satu, mudah-mudahan nanti disetujui. Nanti dalam konteks itu Prof, dalam blended learning ini mungkin Prof bisa diundang nanti memberi masukan materi, ya kan? Jadi rutin nanti setiap tahun ada beberapa kali program dari Leadership Academy ini. Sebab di sekolah atau di lapangan belum tentu terbentuk sebuah konsep pemahaman akhlak yang keluar dari tempurungnya gitu. Belum tentu, bisa justru konteksnya membuat dia semakin eksklusif. Maka di sini ada sharing, blended learningnya bisa. Ini satu yang mudah-mudahan lah ya peserta Sinode nanti setuju bahwa kalau disetujui ini teruslah nanti dia berlangsung sehingga pemimpin-pemimpin HKBP yang terdiri dari bukan hanya pendeta tapi teman-teman pendeta, guru jemaat, penginjil perempuan, pelayan diakoni, tapi juga sampai ke penatua gitu, penatua yang di bawah ini, supaya kalaupun ada kawan-kawan kita anak-anak bangsa, kalaupun ya yang masih belum moderasinya belum tinggi, mereka jangan marah-marah. Nah, mereka harus bekerja sama merajut itu sengaja gitu, harus diprogramkan. Kenapa sengaja? Karena bangsa kita ini besar, bangsa-bangsa lain mau menghancurkan kita, mau memecah-mecah kita supaya kita. Saya kan punya pengalaman
cukup luas di internasional ini. Saya ke Asia, Afrika, ke Asia, di Afrika terlebih, bangsa-bangsa di Afrika itu dipecah-pecah itu. Seperti Kongo, emasnya, mineral semuanya itu habis diambil. Orang itu terus berantam-antam. Jadi tidak bisa terus kita percayai. Harus diuji. Apakah bangsa-bangsa lain itu menyayangi kita? Ya kan? Karena akhlaknya belum tentu ada. Makanya pemimpin ini yang harus kita lakukan. Dan pemimpin ini nanti jangan eksklusif di Akademi Learning itu, kita undang yang lain gitu untuk menjadi narasumbernya. Nah inilah, karena saya pemimpin itu harus memikirkan ke depan. Jadi jangan setelah saya selesai. Nah tugas pemimpin adalah bagaimana berlangsung ke depan. Inilah leadership akademi ini. Jadi Opung, dalam pemikiran Opung itu, pemikiran HKBP, bahwa memang menghadirkan kebaikan Allah itu adalah pekerjaan bersama. Makanya merajut kebersamaan untuk bersatu menghadirkan kebaikan Allah yang proaktif lagi ya kan. Dan itu bukan hanya pekerjaan pemimpin, tetapi semakin luas, semakin dalam, dan bukan hanya pekerjaan HKBP, tetapi pekerjaan kita bersama ya. Makanya juga saya pikir sangat menarik yang disampaikan Opung tadi, bahwa ketika HKBP mau membuat leadership akademi ini, kami mengharapkan Pak Profesor bisa menjadi narasumber atau menjadi pengajar gitu ya. Atau mungkin bisa juga membantu kita untuk membangun kurikulumnya juga ya, dari perspektif Islam ya. Bapak Samsul ya, yang sudah menyaksikan pengalaman nyata ya, bahwa sebenarnya yang kita lakukan ini ya bukan sesuatu yang baru, tetapi bagaimana membangkitkan ini kembali supaya ini menjadi semangat bersama. Karena memang Pak Prof tadi mengatakan kita harus mengganti kata I menjadi we. Ya, ini harus kita kerjakan bersama-sama. Ya, harus kita kerjakan bersama-sama. Saya pikir ya dengan kepemimpinan Opung Robinson sebagai pengurus HKBP, ini akan menjadi gerakan bersama gitu. Gerakan bersama untuk kebaikan masyarakat kita. Ya, nanti saya usul Pak Prof ya, Pak Kiai. Memang saya tinggal 1 bulan lebih lagi ya kan. Pemimpin-pemimpin kami nanti saya mengusul kepada mereka supaya ada usaha sengaja gitu. Jadi selalu inklusif program-program leadership kita itu. Bukan hanya leadership tapi di bawah juga itu kan. Selalu inklusif. Kalau bisa diputuskan setiap program kita di biro-biro, di jemaat-jemaat harus ada unsur inklusivitasnya sebagai kebijakan, supaya kalau kita mau merencanakan sesuatu 1 tahun, kita ikutkan kawan-kawan yang lain. Mari kita rencanakan ini, kan gitu. Nah, supaya sumber kita, dana kita tidak sangat terbatas. Kan kalau kita saja sangat terbatas. Tapi kalau kita bersama, kita ajukan bersama ke pemerintah setempat, dibawa ke dewan, ya kan? Nah, jadi ada usaha sengaja itu. Dan lebih kuat. Lebih kuat dia, dan rutinnya ini kan bersama-bersama. Tapi kita sebagai pemimpin agama harus transparan, harus melawan korupsi. Jangan kita ada didanakan nanti nggak bagus kita memimpinnya. Nggak bagus. Tapi itulah leadership itu nanti bagiannya. Nah, itu yang pertama tadi maksud saya ya. Yang pertama. Tapi yang kedua ini kan saya bilang tadi, kerjasama di antara pemimpin dengan yang kita pimpin. Gitu. Ini sangat perlu supaya kita pemimpin itu dekat dengan mereka, jangan jauh di atas sana gitu. Kita harus sering berinteraksi dengan mereka supaya mereka mau mendukung. Karena bisa saja pemimpin udah sepakat kita, tapi di bawah ini digerogoti, bisa kecewa kita nanti. Aduh, capek aku, capek kita. Tapi begini, tiba-tiba nampaknya aja air tenang, tapi di bawah ada buaya. Kan gitu. Nah, ini yang harus ini. Makanya harus ada transformasi pemikiran itu. Jadi proses transformasi harus dilakukan. Dan AKBP bertekad tidak hanya
1 tahun terakhir ini, tidak hanya periode mendatang, tapi terus dia menuju Indonesia maju. Kenapa? Tanpa ini Indonesia maju itu nggak akan terjadi kalau kita saling sikut. Kalau kita hanya mikirkan diri kita, nggak ada Indonesia maju. Walaupun dijamin oleh undang-undang, nggak ada itu, nggak mampu kita. Tapi kalau sudah ada ini, undang-undang menguatkan, gitu, baru Indonesia maju itu. Iya. Mungkin aku udah meninggal nanti. belum 3 tahun lagi. belum. Kiai dan Bro, ya kan? Nah, tapi inilah yang harus kita wariskan kepada anak-anak bangsa ini. Kita mulai dari ini, kami AKBP memulainya. Kita mulai nanti di Sumut. Nah, ini kita hidup di era digital. Apa yang baik yang kita lakukan harus kita komunikasikan. Jangan disimpan di bawah meja, harus di atas ini. Kita komunikasikan supaya yang lain terinspirasi, tergerak, terdorong. Jangan kita izinkan yang buruk-buruk muncul di sana. Yang baik-baik yang kita lakukan harus karena itu cara kita untuk mempengaruhi secara positif, merubah akhlak tadi, merubah mentalitas au, ya kan, menjadi kita. Kan gitu, kita. Dan ini sudah dimulai lama oleh pemimpin-pemimpin kita di Indonesia ini. Mulai kita mau merdeka, ya kan? Waktu kita merumuskan undang-undang dasar itu kan nggak mau tokoh-tokoh kita kan gitu. Dan itu ada masa-masanya. Tapi karena kita sudah punya tujuan Indonesia maju, itu top. Karena saya udah tahu di negara maju itu enak sekali. Para anak-anak kita bisa sekolah setinggi-tingginya, ya kan? Terjamin ya. Penduduk punya kemampuan bekerja yang luar biasa, ya, gajinya, ini masa pensiunnya bisa bagus. Tapi ini nggak tercapai nanti di kita kalau kita belum ini. Makanya saya berdoa sambillah, ya kan, bukan hanya mengusulkan nanti ke sini di Godang, tapi berdoa supaya ini, aku nggak mau anakku Martin dan cucunya nanti jadi orang yang merasa dia nyesal jadi bangsa Indonesia karena kita gontok-gontokan. Padahal saya bilang sama dia, kau jangan kuliah di Jerman. Kami hidup di Jerman pernah kan, di Indonesia ini negara kita besar loh. Saya bilang gitu, besar loh. Jangan tergiur dengan gaji yang agak besar sini, tapi ini Indonesia besar loh. Iya Pak, iya, jadi nggak pada itu. Kuliahnya di sini, buat master nggak mau deh ke sana. Ini, ya karena Indonesia hebat nanti, hebat. Nah, saya mungkin salah satu eporus di gereja kita yang mengatakan, ayo kita dukung Indonesia maju. Karena saya sudah tahu enaknya negara maju. Nah, itulah. Wah, semangat kali aku ya. Jadi pemirsa ini kalau orang-orang berilmu dan berpengalaman ketemu begini nih, ya semua kita terbawa arus ini. Tapi saya ingin bertanya kepada Bapak Pendeta Dr. Dionald. Tapi sebelumnya Pak, mohon bersabar. Saya ingin pandangan Prof dulu lah terhadap apa yang disampaikan Opung, juga apa yang disampaikan oleh Ibu Kabiro, Pendeta Mika Purba tadi. Ya, silakan Prof. Baik, silakan. terima kasih ya. Praktek-praktek kasih sayang, perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, perlindungan terhadap rumah ibadah dan lain-lain, ini kan sudah banyak dilakukan, dicontohkan oleh baginda Rasul misalnya dalam berbagai kitab. Misal dalam kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham atau Ibnu Ishaq, yang terakhir Sirah Nabawiyah Syekh Al-Mubarakfuri. Ini bercerita bagaimana Nabi Muhammad dalam hal ini mempraktekkan kasih sayang yang non-diskriminatif, baik gender, warna kulit, apalagi ras, bahkan agama. Nah, itu faktual dilakukan oleh baginda Rasul misalnya toh. Nah, kemudian di bawah, sebagaimana saya katakan tadi, konsep-konsep yang praktek yang dilakukan oleh para pendahulu, para nabi, semua nabi, para sahabat dan lain-lain itu kan rusak dalam dunia kontemporer. Karena berbagai kepentingan. Samanya ini kita tinggal di Indonesia. Ya, tadi sampaikan HKBP di bawah kepemimpinan para Eporus, terutama Opung Eporus, yang
pemimpin terkini kan gitu. Nah, banyak melakukan hal-hal yang berbagi kasih sayang, pikiran, activity, kemanusiaan, kebangsaan. Ya? Nah, ini kan sebuah gerakan kasih persaudaraan inklusif dari desa. Barangkali ini patut dikembangkan ke depan. Jadi gerakan inklusivitas kasih dan persaudaraan itu dibangun dari desa. Memanglah peradaban itu ada di kota. Ini kan dulu. Ada juga kini. Tetapi kota itu tidak pernah muncul kalau tidak ada desa. Nah, jadi saya pikir tadi karena kehidupan kota dengan pengaruh digital dan lain-lain kan mungkin banyak terkontaminasi. Tetapi ada sesungguhnya praktek-praktek kerukunan, keharmonisan dilakukan oleh HKBP dan juga MUI dan lain-lain di sini. Ini saya pikir pantas menjadi contoh gerakan kasih sayang, gerakan harmoni dan lain-lain dari desa mengepung kota. Nah, saya pikir ini patut. Apalagi sekarang kan sudah ada teknologi apa namanya ini? Teknologi digital. Saya belum tahu dan ini yang disampaikan oleh Pak Samsul. Belum pernah ekspos. Jadi harus ada gerakan ekspos bersama dari desa ini disampaikan oleh Bapak Ibu Urus. Nah, itu dia. Kemudian apa namanya tadi, bahwa menarik disampaikan Bapak Samsul bahwa sesungguhnya agama, tidak adanya agama ini yang diskriminatif gender, tetapi yang diskriminatif itu praktek di masyarakat. Nah, kalau kita ini mungkin inilah konsep praktek patriarki, kepemimpinan lelaki, kan begitu nih. Nah, makanya di dalam kajian keislaman juga ada itu diklaim fikih lelaki, walaupun tak ada istilah itu ya, tak ada istilah itu, tetapi bagi sekelompok orang yang terutama dari gerakan feminisme, itu menyebut fikih lelaki. Itu sangat minor lah itu ya. Sebenarnya tidak begitu. Tradisi diskriminatif itu ada dalam praktek sosial. Kalau kita bicara dulu, itulah Arab jahiliyah. Sama gitu, yang perempuan jangankan hak bicara, hak hidup pun bisa terancam. Artinya lahir anak-anak perempuan bisa diselesaikan, dibunuh atau dikubur dan hidup dan lain-lain. Datanglah agama, datang Islam, memberikan hak kesetaraan gender. Ada pencerahan di sana, Prof, ya? Bukan hanya pencerahan, tetapi langsung praktek. Kalau dulu perempuan suara tidak boleh, tak ada suara. Dengan datangnya konsep keagamaan dalam hal ini Islam, ini konteks Saudi Arabia ya, Arab jahiliyah ya. Maka perempuan itu tidak lagi, bukan hanya hak bersuara, tapi hak memiliki harta. Dulu perempuan itu boleh dikawini oleh anak daripada ayahnya. Apa, ibu tiri itu ya? Iyalah. Ibu tiri itu ya? Jadi masa jahiliyah itu ibu tiri itu boleh dikawini oleh anak tiri. Kalau sudah ayahnya selesai atau meninggal, datang Islam. Perempuan itu didudukkan pada tempat yang sangat terhormat. Sesungguhnya begitu. Itu mirip itu Prof dengan orang Batak dulu kan. Orang Batak sering duduknya di belakang laki-laki waktu berbicara adat. Tapi dia yang pegang uang. Jadi saya katakan tadi, tradisi inilah yang menempatkan wanita dalam tempat second class. Baik tradisi masyarakat kita di contemporary society hari ini, di mana-mana kan begitu. Jadi sesungguhnya dalam konteks keberagamaan itu wanita dan bahkan dalam konteks ibadah tak ada lebih hebat ibadah laki-laki pahalanya dibanding ibadah perempuan. Walaupun mereka duduknya perempuan agak di luar dikit. Sama. Kualitas dihitung dalam pandangan Allah itu sama. Nggak ada bedanya. Oh, you laki-laki dapat 2 kali pahala. You perempuan dapat 1 kali. Nggak ada. Sama.
Cuman tadi Ibu Mika praktek dalam masyarakat itu. Karena itu betul katakan Pak Samsul tadi, perlu ada sebuah gerakan pencerahan. Tetapi sesungguhnya gerakan pencerahan ini termasuk dari gerakan feminisme sendiri, memperjuangkan kehebatannya itu. Kan ada tokoh-tokoh. Dalam sejarah ternyata istri Baginda Rasul itu adalah gerak tokoh-tokoh feminisme. Itu dia. Itu pernah dikisahkan dalam buku Mutiara yang Hilang. Judul buku Mutiara yang Hilang. Salah seorang istri Rasul ini, apalah kalau sekarang ini, bukan demonstrasi, tapi melakukan unjuk rasa bersama kawan-kawan para perempuan. Habis sholat subuh, mereka datang ke mimbar Rasul, meminta hak ikut serta dalam sebuah perjuangan keumatan, dalam sebuah peperangan dan lain-lain. Artinya perempuan itu tidak duduk di rumah aja. Dan itu diiyakan oleh Rasul. Oke, you boleh pergi, kata Rasul. Tapi jangan bawa senjata. Mungkin you belum terlatih. Tapi you bagi logistik lah. Gitu kira-kira. Artinya perempuan itu tidak dikekang. Diberikan hak setara sesuai dengan capacity, capability dan lain sebagainya. Itu dia sebetulnya. Nah, masyarakat kita inilah yang terlalu patriarki dalam sosial kehidupan kita. Ini tugas kita bersama lah ini untuk bagaimana ya? Mengubah pola pikir itu bahwa laki-laki ini betul. Laki-laki tadi sama mana pun hebatnya. Sedikit, Prof. Biar jangan jadi lain nanti. Kalau saya sampai hari ini yakin kekuatan laki-laki hanya kalau menurut Islam ya, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, cuma itu aja. Nah, kalau kekuatan yang saya bicarakan di awal tadi, saya yakin kekuatan kaum Hawa yang luar biasa. Karena faktanya opung kita Adam, iblis saja nggak bisa menggodanya, kecuali Hawa. Itu fakta. Banyak kaum Hawa tidak yakin bahwasanya lemah lembut itu kekuatan. Saya turunkan fakta. Kalau ada air menetes-netes ke batu keras ini, dia ini kan berlubang, akan berbekas. Yang kuat yang mana? Jadi yang saya takutkan kaum Hawa ya, sama kaum Hawa ini. Yang saya takutkan ketika mereka benar-benar memakai kekuatannya ke jalan yang salah itu. Wah, hancur dong. Hancur ya. Kalau ke jalan yang benar, maka di dalam konteks Islam itu bilang rumahku, surgaku. Yang mampu melaksanakan ini hanya kaum Hawa. Itulah kekuatannya. Jadi intinya Pak, kita para perempuan, kami para perempuan, pakailah kekuatan itu potensinya untuk yang positif. Iya. Yakin kaum Adam itu ya senang, bahagia. Sebuah teori yang menarik ini yang disampaikan. Pakai di jalur yang benar ya Pak ya. Pak Samsul ini yang menarik. Terima kasih Pak Samsul ya. Bapak Pendeta Dr. Donald Pak Kadep. Tentu sebagai salah satu tokoh okumene di HKBP, ya, secara khusus di tahun ini Bapak banyak melakukan kegiatan. Tentu ini tidak terlepas dari pengamatan Bapak dalam skala sebagai Kepala Departemen Koinonia HKBP dalam gerakan okumene di Indonesia ini, melihat banyak hal yang terjadi. Ya, tadi Pak Samsul katakan ini juga memang betul yang dikatakan Prof, ini tidak pernah terekspos. Jadinya orang lain tidak tahu. Harusnya ini diekspos. Kedepannya juga kita ekspos menjadi bukan mau sok-sokan, bukan, tapi supaya menjadi tiruan bagi masyarakat di wilayah yang lain. Nah, ini tentu tidak terlepas dari pandangan Bapak Pendeta Dr. Donald. Apakah ada hal yang ingin Bapak titik beratkan dalam hal ini, Pak?
dari pengalaman Bapak dalam gerakan Okumene di Indonesia ini dan di dunia internasional. Silakan Bapak Kadep. Ya, terima kasih Pendeta Tupel, moderator kami yang luar biasa. Saya pikir tadi yang kita bicarakan itu mulai dari penyampaian Opung Eporus itu sudah sangat kaya, ya, sudah sangat kaya. Dan kita khususnya masyarakat Sumatera Utara, saya pikir harus yakin betul bahwa Sumatera Utara ini bisa menjadi semacam role model, ya, role model dalam membangun kehidupan yang harmonis sekalipun kita beragam. Tadi Bapak Samsul sudah menyampaikan kesaksian hidupnya sejak tahun 85 di tempat ini, di daerah kita ini, yang memang menjadi kekuatan, ya, kekuatan yang perlu disaksikan oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Dulu saya katakan, janganlah dulu ke dunia internasional, tetapi di Indonesia, bahwa Sumatera Utara ini saya pikir bisa menjadi role model. Opung, mungkin ini sebagai laporan juga bahwa Bapak Profesor Ansari ini juga sebenarnya turut bersama-sama dengan kita dari Departemen Koinonia, Biro Okumene dalam proses kaderisasi pemimpin Okumene HKBP. Bagus itu ya. Jadi beliau juga merupakan salah satu narasumber utama sewaktu kita menamatkan 20 orang kader-kader pemimpin Okumene di gereja kita HKBP. Dan kami juga sama Bapak Samsul selama bertahun-tahun, waktu itu saya sebagai Preses Distrik 2 Selindung, tetap dalam diskusi yang intensif, bahkan melakukan perjalanan bersama sampai ke titik nol, dan itu menjadi pengalaman yang sangat indah, ya, dalam membangun kerukunan umat beragama di Tapanuli Utara. Tapi memang ini sering tidak terekspos keluar, dan kita tidak lakukan secara sistematis, dan saya pikir hal inilah yang saya pikir mendorong termasuk terlaksananya podcast ini, ya. Beberapa bulan lalu waktu di Medan, kami sudah membicarakan itu sama Bapak Profesor Ansari. Kira-kira 2 bulan kemudian Bapak ini memberikan pesan singkat bagi saya. Ini pesan singkat ini sangat penting dari seorang tokoh, dari seorang ilmuwan di tengah-tengah kita. Kita harus hormati. Baru bulan lalu waktu kami rapat koordinasi di Departemen Koinonia, kami bicarakan itu. Ini pesan Bapak ini harus kita laksanakan, karena bagi kita pembicaraan itu adalah merupakan janji. Ya, kita tidak bisa abai karena sudah lewat itu kaderisasi di Medan, lantas pembicaraan kita jadi kita lupakan seperti itu. Bagi kami pesan singkat dari Bapak Ansari itu sangat berharga, dan itu bahkan saya bawa Opungnya ke Rapim, ya. Dan Opung Eporus sangat setuju, itu ide yang bagus. Dan sebenarnya kehadiran Opung juga di sini sekarang ini bagi kami itu sesuatu yang luar biasa, karena Opung ini sangat sibuk, super sibuk. Tetapi dengan kehadiran tokoh-tokoh seperti Bapak di sini, Opung menyempatkan waktu berjam-jam bersama-sama dengan kita. Yang mau saya sampaikan adalah bahwa memang ini adalah kegiatan yang sangat penting, dan kita bisa sebenarnya dari Sumatera Utara ini kita memiliki potensi, kita memiliki kemampuan untuk bersinar di tengah-tengah bangsa kita ini dengan menunjukkan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa kita lakukan bersama, dan banyak lagi aksi-aksi nyata sebenarnya yang bisa kita laksanakan. Pesan saya secara pribadi kepada tokoh-tokoh Islam di Sumatera Utara, khususnya di Tapanuli Utara, bersama-sama dengan pimpinan HKBP, Opung Eporus sudah sangat membuka diri. Saya pikir marilah lebih sering kita melakukan ini bersama, ya. Kita bisa juga seperti tadi secara lelucon disampaikan oleh Pak Tupel, mungkin kita lakukan itu kopi morning sore-sore. Sudah saatnya mungkin Pak Samsul, ya. Kita lakukan kopi morning sore-sore ini. Ya, terima kasih Bapak Kadep. Tidak terasa hampir 1,5 jam podcast kita ini. Yaitu ini saya katakan tadi, ketika sesama orang berilmu dan berpengalaman berkumpul,
begitu mengalir kita nikmati sampai kita lupa waktu hampir 1,5 jam. Dan karena itulah menjadikan Rencananya hanya 1 jam opung. kita semua untuk pencerahan ke umat. Ya tapi saya yakin ini betul Pak Samsul ini luar biasa. Ini mungkin apa ya, pengalaman pertama bagi orang di luar sana mengenal Tapanuli seperti ini. Ternyata mudah-mudahan virus kebaikan ini menular. Amin. Ya lewat podcast kita ini. Nah kita opung Bapak Kadep, Prof dan Pak Samsul, Ibu Mika, kita akan tiba di sesi terakhir dari podcast kita ini. Itu kita menyampaikan masing-masing singkat saja opung, tapi nanti dimulai dari Bu Mika, Bapak Samsul, Prof, terus Bapak Kadep, dan ditutup oleh opung closing statement kita terhadap podcast kita ini supaya pesan kita itu sampai mendarat. Ya, tidak mengambang, tidak di awang-awang, tapi mendarat kepada para pendengar. Ya, saya minta masing-masing bapak-bapak, ibu menyiapkan closing statementnya saat ini. Dimulai dari Ibu Pendeta Mika Purba, Kepala Biro Okumene HKBP. Kami persilakan. Ya baiklah, sebelum kita menutup acara kita ini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Opui Eporus yang meluangkan waktunya untuk podcast kita ini. Sungguh luar biasa kehadiran Opung di sini dan menyampaikan pemikiran-pemikiran yang sangat inklusif sesuai dengan tema tahun Oikumene kita. Juga kepada Bapak Kepala Departemen Koinonia, Bapak Pendeta Dr. Deonal Sinaga yang sudah juga menginspirasi kita untuk kegiatan kita ini bersama dengan Bapak Profesor Dr. Ansari. Luar biasa Bapak datang dari Medan menyetir sendiri untuk acara kita ini. Kiranya kehadiran Bapak di sini, apa yang sudah Bapak sampaikan tadi benar-benar didengarkan oleh masyarakat kita, jemaat kita, bagaimana kita merajut kebersamaan kita dan kita bersatu seperti yang Bapak katakan tadi, proaktif menghadirkan kebaikan Allah dan mengimplementasikan kasih Allah itu bagi semuanya. Demikian juga Bapak Ustadz Haji Samsul Pandiangan di sini, walaupun singkat saya menghubungi Bapak bersama dengan Bapak Kadep, tapi Bapak sudah berkenan hadir di sini untuk membagikan pengalaman Bapak bagaimana kerukunan antar umat beragama di Tapanuli Utara ini sudah terlaksana dan akan terus kita tingkatkan lagi, dan kita bagikan itu menjadi satu kesaksian bagi banyak orang sebagai bukti bahwa kita bersama-sama menghadirkan kebaikan Allah. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa Tapanuli Utara dan juga Sumatera Utara ini ya rawan bencana alam dan mengalami banyak juga kerusakan lingkungan. Mari kita bersama-sama sebagai umat Allah, apapun agama kita, apapun suku kita, bersama-sama menjaga lingkungan kita, bersuara untuk menjaga ekologis kita ini supaya baik ke depan untuk demi generasi kita yang akan datang. Kita bersama-sama mewujudkan keutuhan lingkungan hidup. Saya dari Biro Oikumene juga menyuarakan 3R untuk lingkungan hidup. Reuse, menggunakan kembali plastik, dan juga barang-barang yang masih bisa kita gunakan. Dan yang kedua adalah recycle, ya, mengolah kembali untuk bisa digunakan. Dan yang ketiga adalah reduce, mengurangi penggunaan plastik. Ini kita suarakan di institusi-institusi agama kita. Itulah statement terakhir dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Mika, sangat simple tapi harus kita laksanakan, terutama yang terakhir itu 3R tadi ya Bu Mika ya. Terima kasih. Guru. Terima kasih Opui Eporus. Kami tahu 2 bulan ke depan ada sinode. Kurang, tinggal 1,5 bulan. Kami
atas nama kaum muslimin tak mengucapkan selamat dalam sinode. Mudah-mudahan pelaksanaannya lancar, aman, damai dan terpilih pimpinan HKBP yang luar biasa ke depan. Amin. Pak Kadep Dr. yang lama saya kenal, saya anggap sahabat dekat saya, Pak Prof. Ansari. Terima kasih pada kesempatan ini. Mungkin ada hal yang paling urgent. Nanti kalau cocok dibiarkan terus. Kalau nggak cocok nanti ditekan aja. Terima kasih Pak Presiden Joko Widodo yang telah mengabdi, berbuat dan mengabdi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama 10 tahun Bapak telah berbuat untuk kebaikan bangsa dan negara yang kita cintai, Republik Indonesia. Selamat jalan dan selamat bertugas kepada Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Kami dari Kantor Pusat HKBP Tarutung mengucapkan selamat bertugas mengemban tugas baru. Semoga Bapak bisa mampu membawa kejayaan bangsa dan negara Republik yang kita cintai ini. Amin. Horas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa ini. Kalau gini nggak perlu kita. Bapak, nggak perlu kita cut ini. Itu doa. Salam dan doa dari Tarutung. Ya, terima kasih buat guru. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Secara institusional, saya mengapresiasi HKBP sebab HKBP tidak lagi berbicara dalam konteks doktrinal normatif, tapi sudah praktik, praksis dalam memikirkan, menjalankan berbagai kegiatan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Nah, ini yang sesuatu yang saya apresiasi ya. Lingkungan, orang-orang difabel, perempuan ya. Dan saya lihat juga, saya ikut dalam beberapa kegiatan HKBP itu di Medan. Jadi saya sangat-sangat apresiasi. Sementara barangkali di pihak kami misalnya ya, belum banyak melakukan hal-hal yang langsung aplikatif dalam berbagai sektor kehidupan. Ini kami juga harus belajar. Kan tak salah kita saling belajar dalam menata hubungan ini. Kan begitu, demi satu tujuan bangsa yang sejahtera, maju dan seterusnya. Nah, yang kedua, saya mengajak kepada kita semua, saudara-saudara, mari kita buka hati dan perasaan untuk hidup damai. Sebab kalau hati tidak terbuka, maka tidak akan pernah ada hidup damai dalam konteks lintas relasi keberagamaan ini. Tentu saja kita yang tokoh-tokoh agama, para petugas penutur keagamaan ini lagi lebih penting. Artinya kita untuk membuka diri dalam konteks jujur kita. Tidak hanya dalam pandangan Tuhan, tapi kita jujur juga dalam konteks relasi kemanusiaan. Ini bisa dibuka, dimulai dengan niat yang ikhlas dan tulus. Jadi apapun yang kita buat, kita ya dalam tanda kutip ya, apapun yang kita buat, mari kita demikan for the sake of human being. Jadi untuk kalau perlu belajar toleran datang ke Taput. Itu dia ya. Artinya pengalaman Taput tentunya ya. Jadi apa yang kita buat, coba sejenak kita gunakan mindset kita itu demi untuk persaudaraan kemanusiaan. Karena itulah persaudaraan yang universal, dan semoga Indonesia, itulah tadi itu, bisa belajar dari Tapanuli Utara secara khusus, Sumatera Utara secara umum, karena kita punya sebuah legacy, legacy civil society yang mengakar dalam kehidupan kita, apa yang disebut dengan persaudaraan berbasis kearifan lokal, Dalian Natolu dan seterusnya dan seterusnya. Barangkali
kearifan lokal ini tidak boleh kita tinggalkan dalam rangka merajut persaudaraan kita ini. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Prof, terima kasih. Bapak Kepala Departemen Konenia, Bapak Pendeta Dr. Donald Sinaga, kami persilakan. Ya, saya sangat percaya bahwa bersama kita dengan secara bersengaja, sebagaimana disampaikan Upung Purus tadi, secara bersengaja untuk membangun kehidupan. Saya pikir kita bisa membangun profil Tapanuli Utara atau Sumatera Utara sebagai satu daerah yang bisa menjadi contoh, menjadi teladan dalam kehidupan kerukunan, di mana kita telah merajut kebersamaan untuk menghadirkan kebaikan Allah. Kita berpikir soal generasi yang akan datang. Pengepurs tadi menyinggung soal anak-anak dan cucu-cucu kita. Bagaimana anak-anak kita 20 tahun yang akan datang, atau cucu-cucu kita 40-50 tahun yang akan datang, melihat kira-kira apa yang kita lakukan di generasi ini. Apakah mereka akan memuji atau mencela? Apakah mereka akan mengatakan, oh syukur opung kami, syukur bapak kami telah melakukan itu. Saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan hari ini akan mereka puji. Dan itu sangat bermanfaat. Karena itu pesan saya kepada kita semua, kepada semua pemirsa, kepada semua masyarakat Indonesia, marilah kita lebih sering lagi dan lebih sering lagi, mari kita biasakan melakukan hal-hal yang baik seperti ini, di mana kita bisa duduk bersama, kita bisa minum bersama, kita bisa makan bersama, dan itu bukan hanya demi makan, demi minum, dan demi duduk, tetapi demi kebaikan kita bersama. Ya, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Opung. Terakhir nampaknya ini. Ini di HKBP biasanya Epurus disuruh yang terakhir supaya singkat deh. Dan mengunci dan mengunci. Iya. Jadi judul kita hari ini yang sudah kita lakukan dengan sangat baik, merajut. Jadi kalau merajut itu dalam bahasa kerennya mengharus utamakan usaha ini. Dulu waktu Hitler membunuh manusia, maka bangsa-bangsa mengharus utamakan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak. Dulu waktu dunia ini dikuasai korupsi, maka bangsa-bangsa mengharus utamakan menolak korupsi. Dulu ketika ketidakadilan merajalela, termasuk di dunia modern, maka bangsa-bangsa bertekad dengan mengharus utamakan keadilan. Nah sekarang kita merasakan, roh saya merasakan inklusivisme itu adalah pesan Sang Ilahi yang pernah ditenggelamkan oleh bangsa-bangsa. Betul, ditenggelamkan. Yang tidak, dalam bahasa Batak, sahorong, segrup, dengan dia pantas dilenyapkan, kan gitu. Nah, jadi ini pesan ini kita harus utamakan, dan itu dengan merajut. Jadi saya usulkan seperti tadi saya usulkan, supaya setiapnya kita, setiapnya organisasi kita, setiapnya negara kita harus utamakan inklusivisme itu, diundang-undangkan dan juga diimplementasikan. Rutin itu, sehingga bangsa kita ini yang sudah terkenal bangsa yang ramah, bangsa yang toleran, itu jangan toleran hanya untuk grup kita, untuk bangsa kita, untuk laki-laki, untuk perempuan,
untuk kaum non difabel, semua kita harus utamakan. Mulai dari rumah kita ajarkan, di dalam sekolah kita ajarkan, di kantor kita, di ladang kita, di tempat-tempat kita bernafas, melangkah. Kita ajarkan itu, harus utamakan. Sehingga bangsa Indonesia nanti ke depan sudah akan mengatakan, ini Indonesia ini sangat inklusif. Tidak ada di antara kami yang disingkirkan. Harta yang Tuhan berikan kepada kami yang luar biasa itu di Indonesian Archipelago itu, dengan lautnya, dengan udaranya, dengan mataharinya, dengan semua yang tumbuh di atas tanahnya yang subur, dan di bawah tanahnya yang berminyak dan beremas dan batu bara dan macam-macam itu dinikmati oleh semua. Ketika terjadi itu, saya merinding ini. Anak cucu kita mengatakan, terima kasih Tuhan, aku bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, bangsaku bisa menjadi teladan untuk bangsa-bangsa yang lain, seperti yang sudah diusahakan oleh Bapak Presiden Jokowi. Selalu kolaborasi, bukan separation, bukan konflik, tapi kolaborasi. Dan ini marilah kita laksanakan dengan aku usul tadi, leadership academy, yang di dalamnya kita lakukan dengan setiap tingkatan dari HKBP ini mengharus utamakan inklusivisme, supaya jangan ada pun kata-kata keluar dari seorang warga HKBP yang eksklusif, malah yang sampai rasis. Kan gitu. Tapi sebaliknya indah selalu, seperti yang firman Tuhan di Alkitab, selalulah kata-katamu yang digarami, telah digarami, sehingga yang mendengarnya terberkati, gitu kan. Nah, itulah mimpiku, Pak Kiai, Prof, dan kuharap juga mimpi kita, apalagi kita di Sumatera Utara ini yang sangat plural, yang sangat saling menyayangi, ya kan, menyebar ke Indonesia, supaya Sumatera Utara bergeraklah dari buah bibir menjadi buah doa, buah syukur. Jadi demikian dari saya. Sekali lagi terima kasih Prof untuk kehadirannya, dan Pak Kiai, dan untuk adik-adikku di sini, calon-calon pemimpin HKBP ke depan. Apalagi beliau ini yang sudah memimpin sekian lama, mungkin akan dipilih lagi, tergantung kepada kawan-kawan di sinode. Kita berdoa supaya apa yang kita lakukan itu diterimanya sebagai berkat. Saya selalu begitu, Pak Kiai. Ketika saya lakukan sesuatu di dalam doa, saya tahu Tuhan akan menggulirkannya, memberkatinya. Sama seperti kami kemarin mau menyelesaikan hutang kami ke dana pensiun besar kali, 140,7 miliar. Kami doakan semua pemimpin, itu digulirkannya, selesai kurang dari 2 tahun. Sebelumnya HKBP itu mikirin diri sendirinya saja dengan desentralisasi keuangan. Nah, kami bertekad mendoakan jadi. Nah, gitu. Jadi itulah keyakinanku. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan semua umat yang kita pimpin terberkati semuanya. Amin. Horas mak di tasawuf. Horas. Satu kata ya, wow gitu, wow. Ya, salah satu yang paling bangga dalam podcast kita kali ini saya, Pak. Ya, saya Prof. Nah, jarang-jarang saya berbicara di depan orang-orang penting, orang-orang berilmu seperti ini. Saya punya pesan pribadi kepada seluruh pemirsa dimanapun berada. Diskusi dalam podcast kali ini sangat penting, sangat-sangat berharga. Karena bukan hanya didasarkan oleh ilmu, oleh pengalaman, tetapi lebih lagi disampaikan dari hati. Ini yang saya tangkap, andaikan Bapak Ibu Saudara ada di ruangan ini pasti merasakan hal yang sama, bagaimana setiap kata itu mengalir dari hati dan membuat suasana di sini membuat kita sampai merinding. Sebarlah berita ini.
sebar ke siapa saja. Ketika nanti link ini atau podcast ini sampai kepada device saudara, Bapak Ibu, sebarlah. Supaya kita harapkan apa yang kita diskusikan yang sangat luar biasa ini juga tersebar kemanapun, sehingga nanti suatu ketika saya pinjam kesimpulan dari diskusi bapak-bapak dan ibu di sini, suatu saat nanti anak cucu kita bisa menyaksikan dan bersyukur bahwa diskusi ini telah ada, aksi itu telah nyata, dan mereka berkata, terima kasih Tuhan, opung saya telah berbuat untuk kami. Karena itu marilah kita sebar. Terima kasih Ibu Kabiro, Ibu Pendeta Mika Purba. Terima kasih buat guru Ustadz Haji Samsul Pandiangan, luar biasa guru. Dan terima kasih kepada my big brother Profesor Dr. Haji Ansari Yamamah MA beserta Ibu yang juga hadir dalam podcast ini. Ada juga Bapak Siregar mendampingi Bapak Pandiangan tadi, Bapak Kepala Departemen Koinonia. Hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana apa yang Bapak idekan selama ini sudah tergambar dalam diskusi di podcast ini. Sehat-sehat Bapak Kepala Departemen Koinonia yang kami kasihi, sukses di tengah-tengah pelayanan, dan Tuhan mengabulkan cita-cita yang mulia. Opung, Jemaat HKBP tidak akan pernah melupakan apa yang telah Opung perbuat. Saya tidak ingin menyinggung masa Sinode Godang yang akan berlangsung 1,5 tahun lagi. 1,5 bulan. 1,5 bulan lagi. Jangan perpanjang. Terbawa suasana nih, Opung. Jangan kita bicarakan, tapi kita bicarakanlah apa yang telah Opung perbuat untuk HKBP secara umum. Dan itu kami sebagai adik-adik Opung, generasi muda, We proud of you, Opung. ya, we proud of you, Opung. Dan ini akan kami saksikan dimanapun kami berada. Terima kasih Opung, Tuhan memberkati Opung dan seluruh rencana indah. Baik pemirsa, demikian podcast kita kali ini. Berakhir tanpa terasa 1,5 jam lebih kita sudah bersama, dan kita akan bertemu di podcast-podcast selanjutnya yang menarik dan bermanfaat. Salam sejahtera, Tuhan memberkati. Horas.